Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanda Pujaka Ade Pratewi dari Prodi S1 Kesehatan Masyarakat. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang seks. Seks, masa remaja merupakan masa pencarian jati diri yang mendorongnya mempunyai rasa keingintahuan yang tinggi, ingin tampil menonjol dan diakui eksistensinya. Namun di sisi lain, remaja mengalami ketidakstabilan emosi sehingga mudah dipengaruhi teman dan mengutamakan solidaritas kelompok. Pada usia remaja, akibat pengaruh hormonal juga mengalami perubahan fisik yang cepat dan mendadak. Perubahan ini ditunjukkan dari perkembangan organ seksual menuju kesempurnaan fungsi serta tumbuhan seksual yang menuju kesempurnaan fungsi. Hal ini menjadikan remaja sangat dekat dengan permasalahan seputar seksual. Namun, terbatasnya bekal informasi yang dimiliki remaja memang masih memerlukan perhatian dan pengarahan. Ketidakpekaan orang tua dan pendidik terhadap kondisi remaja menyebabkan mereka sering terjatuh pada kegiatan tuna sosial. Ditambah lagi keengganan dan kecanggungan remaja untuk bertanya pada orang yang tepat semakin menguatkan alasan kenapa remaja sering bersikap tidak tepat terhadap organ reproduksinya. Sebelum menjelaskan apa itu dorongan seksual, sangat penting bagi kita untuk memahami lebih dalam mengenai pengertian seks dan seksualitas. Karena seringkali dua pengertian tersebut digunakan secara salah kaprah dalam kehidupan sehari-hari. Seks adalah perbedaan badani atau biologis perempuan dan laki-laki yang sering disebut jenis kelamin. Sedangkan seksualitas menyangkut berbagai dimensi yang sangat luas, yaitu dimensi biologis, sosial, psikologis, dan kultural. Seksualitas dari dimensi biologis berkaitan dengan organ reproduksi dan alat kelamin, termasuk bagaimana menjaga kesehatan dan memfungsikan secara optimal organ reproduksi dan dorongan seksual. Nah, di sini ada perilaku seksual. Apa sih perilaku seksual itu? Jadi perilaku seksual itu dideskripsikan melalui interaksi dan hubungan dengan individu dari jenis kelamin yang berbeda dan mencakup pikiran, pengalaman, pelajaran, ideal, nilai, fantasi, dan emosi. Seksualitas berhubungan dengan bagaimana seseorang merasa tentang diri mereka dan bagaimana mereka mengkonsumsikan perasaan tersebut kepada lawan jenis melalui tindakan yang dilakukannya. Contohnya seperti sentuhan, pelukan, dan senggama seksual melalui perilaku yang lebih halus seperti isyarat, yaitu gerak tubuh, etiket, berpakaian, dan perbendaharaan. Sejak awal memang mengkaji mengenai perilaku, salah satunya adalah seksualitas. Sigmund Freud dengan teori psikoseksualnya menjadi dasar bagi banyak penelitian dan kajian psikologi terkait dengan seksualitas. Kajian seksualitas hingga sejauh ini belum berdiri sendiri menjadi sebuah divisi. Perilaku seksual seringkali dimaknai salah oleh banyak orang.
dengan hubungan seksual. Perilaku seksual ditanggapi sebagai sesuatu hal yang melulu atau negatif, padahal tidak demikian halnya. Perilaku seksual merupakan perilaku yang didasari oleh dorongan seksual atau kegiatan untuk mendapatkan kesenangan organ seksual melalui berbagai perilaku. Perilaku seksual tersebut sangat luas sifatnya, mulai dari berdandan, mejeng-griling, merayu, menggoda, hingga aktivitas dan hubungan seksual. Perilaku seksual merupakan hasil interaksi antara kepribadian dengan lingkungan di sekitarnya. Berikut beberapa faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi perilaku seksual. Yang pertama, perspektif biologis. Perubahan biologis yang terjadi pada masa pubertas dan pengaktifan hormon dapat menimbulkan perilaku seksual. Pengaruh orang tua. Yang kedua, pengaruh orang tua. Kurangnya komunikasi secara terbuka antara orang tua dengan remaja dalam masalah seputar seksual dapat memperkuat munculnya penyimpangan perilaku seksual. Yang ketiga, pengaruh teman sebaya. Pada masa remaja, pengaruh teman sebaya sangat kuat sehingga munculnya penyimpangan perilaku seksual dikaitkan dengan norma kelompok sebaya. Seks sebagai interaksi antar individu. Seks mengacu kepada kategorisasi secara biologis, laki-laki atau perempuan. Gender mengacu kepada istilah psikososial, karakteristik psikologis, budaya, dan sosial yang kita sematkan pada laki-laki atau perempuan. Identity mengacu kepada persepsi psikologis yang bersifat personal dari diri seseorang, apakah dia laki-laki atau perempuan. Gender roles mengacu kepada serangkaian aturan atau norma budaya mengenai bagaimana seharusnya laki-laki atau perempuan berperilaku. Karena seks pada hakikatnya adalah perilaku interaktif, para psikolog mencoba menambahkan komponen interaktif untuk memahami penggunaan kondom dalam upaya untuk mengakses interaksi antara individu. Abraham dan Sheeran 1993 berpendapat bahwa model kognisi sosial harus diperluas untuk memasukkan variabel interpersonal dan situasional yang dijelaskan oleh literatur tentang penggunaan kontrasepsi. Secara khusus, mereka berpendapat bahwa faktor hubungan seperti durasi, kualitas komunikasi, status atau kasual versus harus ditambahkan ke faktor interpersonal seperti pengetahuan dan keyakinan, dan faktor situasional seperti penggunaan zat dan spontanitas. Wilkinson DKK 2002 juga menekankan seks sebagai interaksi dan menyoroti peran kerjasama pasangan. Mereka meminta 398 siswa yang belum menikah untuk menilai perilaku seksual dan persepsi mereka tentang seberapa kooperatif pasangan mereka dalam mempraktikkan seks yang lebih aman. Hasilnya menunjukkan bahwa kerjasama pasangan
dikaitkan dengan perilaku seksual yang lebih aman. Kemudian di sini juga ada faktor-faktor yang mempengaruhi. Kemudian di sini ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku seksual pada remaja. Sikap seseorang tentu tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi. Begitu juga sikap perilaku seksual pada remaja. Mereka tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi sikap mereka, yaitu faktor eksternal yang merupakan faktor dari luar diri seseorang yang berarti berasal dari lapisan masyarakat atau lingkungan, di mana lingkungan yang berbeda akan mempunyai penilaian, kebutuhan, pendapat, sikap, dan selera yang berbeda-beda. Faktor kedua adalah faktor internal, yaitu faktor yang berasal dari dalam diri remaja tersebut, antara lain kondisi fisik, dalam hal ini kemasakan organ seks, tipe kepribadian, dan konsep diri. Aspek-aspek yang berperan dalam perilaku seks adalah sistem kepribadian dan lingkungan. Pada sistem kepribadian terdapat sikap toleransi terhadap hubungan seks di luar nikah, nilai afeksi, dan locus of control. Adapun pada sistem lingkungan adalah kontrol orang tua terhadap hubungan seksual di luar nikah, kontrol teman terhadap hubungan seksual di luar nikah, dukungan orang tua terhadap hubungan seks di luar nikah, dan norma susila di daerah tempat tinggal. Aspek-aspek pada sistem kepribadian yang memiliki kontribusi lebih besar dibandingkan dengan aspek-aspek pada sistem lingkungan di dalam mewujudkan perilaku seks. Hal tersebut bukan berarti sistem lingkungan tidak memiliki arti penting, karena tanpa adanya peran lingkungan tidak akan terwujud pemaknaan mengenai diri dan lingkungan. Besarnya kontribusi aspek-aspek sistem kepribadian di sini menunjukkan bahwa perilaku seks tergantung pada bagaimana individu memaknakan diri dan lingkungannya. Nah, di sini ada pertanyaan tentang seks. Apa yang dimaksud dengan seks? Kemudian ada risiko seks dalam kontak HIV. Nah, jumlah orang yang terkena penyakit HIV atau AIDS di Indonesia terus meningkat dalam jangka waktu 10 tahun terakhir ini. Data dari Kemenkes menyebutkan kalau perilaku hubungan intim yang tidak aman merupakan faktor paling tinggi yang menyebabkan orang bisa terkena HIV atau AIDS loh. Oleh karena itu, penting untuk menerapkan gaya hidup seksual yang aman. Cara sederhananya adalah dengan berhubungan intim hanya dengan pasangan dan dengan cara yang aman. Ini sangat dianjurkan untuk mencegah penularan penyakit seksual ini terjadi. Menurut data Kemenkes, hubungan intim yang tidak aman pada heteroseksual menempati urutan pertama dalam faktor penyebab kasus HIV, yaitu sebanyak 46,2%. Sedangkan di urutan kedua adalah hubungan intim sesama pria sebanyak 24,4%, dan penggunaan jarum suntik yang tidak steril sebanyak 4%. Karena itu penting untuk mengetahui jenis-jenis hubungan intim seperti apa saja yang berisiko tinggi terkena HIV/AIDS.
Yang pertama itu resiko seks dalam konteks HIV itu adalah melakukan seks oral dengan pengidap, berhubungan intim dengan cara memasukkan organ kelamin pasangan ke dalam mulut dapat berisiko terkena HIV hanya jika mulut sedang mengalami luka. Dikutip dari Kompas, Dr. Boyke mengungkapkan bahwa jika melakukan hubungan oral ketika mulut sedang mengalami sariawan atau jenis luka lainnya, mereka berisiko 5% terjadi penularan HIV dan AIDS. Namun, apabila mulut berada dalam kondisi sehat dan tidak luka, maka cairan sperma atau ludah yang tertelan tidak berisiko menularkan HIV AIDS karena virus akan mati oleh asam lambung. Walaupun demikian, agar lebih aman tetaplah gunakan pelindung saat ingin melakukan seks oral. Yang kedua, seks anal dengan pengidap. Menurut sebuah penelitian yang dimuat dalam International Journal of Epidemiology, tingkat resiko penularan HIV melalui anal seks lebih besar 18% daripada seks melalui MIS-V. Hal ini disebabkan karena jaringan dan cairan alamiah pada anus sangat berbeda dengan yang terdapat pada MIS-V. Jumlah lapisan pada MIS-V yang banyak dapat menahan dan mencegah infeksi virus untuk masuk, sedangkan anus hanya memiliki satu lapisan yang sangat tipis, sehingga rentan terkena virus. Selain itu, MIS-V juga dapat mengeluarkan lendir yang berguna untuk melumasi dan mengurangi rasa sakit ketika berhubungan intim. Sedangkan anus tidak mengeluarkan cairan lubrikasi, sehingga berisiko lecet dan luka yang dapat menyebabkan terkena infeksi HIV. Yang ketiga, bergantian pasangan. Melakukan hubungan intim dengan banyak pasangan yang berbeda-beda dapat meningkatkan risiko terinfeksi HIV. Bisa saja salah satu dari mereka telah mengidap penyakit menular tersebut. Gejala HIV pada fase awal tidak terlalu terlihat. Karena itu, sebaiknya lakukan hubungan intim hanya dengan pasangan atau satu orang yang sama saja, dan selalu gunakan pelindung untuk mencegah kemungkinan tertular. Yang keempat itu berhubungan intim saat sedang haid. Tahukah kamu ternyata melakukan hubungan intim saat sedang haid berisiko lebih besar untuk tertular HIV loh, dibandingkan berhubungan intim saat tidak sedang haid. Hal ini disebabkan karena pada saat haid banyak pembuluh darah yang terbuka untuk meluruhkan dinding rahim. Pembuluh darah yang terbuka inilah yang bisa menjadi celah bagi virus untuk masuk ke dalam tubuh, apalagi jika wanita tersebut berhubungan dengan pria yang mengidap HIV. Yang kelima, menggunakan alat bantu seks. Hati-hati jika kamu menggunakan alat bantu atau mainan seks ketika berhubungan intim. Ada jenis alat bantu atau mainan seks tertentu yang dapat menyebabkan kulit terluka ketika menggunakannya. Jika kulitmu berdarah saat menggunakan alat bantu seks, maka resiko terkena virus HIV dapat meningkat. Karena itu, jangan pernah menggunakan alat bantu seks secara bersama-sama atau bergantian dengan pasangan. Nah, di sini juga ada jenis-jenis seks. Jenis-jenis seks yang pertama itu ada heteroseksual. Heteroseksual adalah orientasi seksual yang dianggap paling umum,
Tadinya, ini adalah istilah yang hanya mengacu pada ketertarikan seksual atau emosional kepada lawan jenis. Sebagai contoh, seorang pria tertarik pada seorang wanita dan sebaliknya. Namun, kini istilah heteroseksual juga dipakai untuk menggambarkan jika seseorang tertarik kepada transgender. Jadi, istilah orientasi seksual ini juga berlaku pada yang pertama, pria yang tertarik pada transgender, wanita atau transpuan. Yang kedua, wanita yang bisa tertarik pada transgender pria atau transpria. Istilah transgender sendiri mengacu pada individu yang identitas gendernya berbeda dari jenis kelamin biologisnya, baik yang sudah melakukan operasi kelamin atau perubahan bentuk tubuh maupun yang belum. Nah, jenis-jenis seks yang kedua adalah biseksual. Biseksual atau yang sering disebut dengan bi adalah orientasi seksual yang menggambarkan ketertarikan seseorang terhadap dua jenis kelamin atau lebih. Misalnya, seseorang wanita tertarik secara seksual atau emosional kepada pria sekaligus juga wanita. Seseorang yang biseksual juga bisa mengalami ketertarikan terhadap orang dengan gender di luar wanita dan pria. Ini menyebabkan biseksual disamakan dengan panseksual. Padahal sebenarnya ada perbedaan mendasar pada biseksual dengan panseksual. Yang ketiga, homoseksual. Homoseksual adalah istilah yang mengacu pada individu yang memiliki ketertarikan seksual atau emosional kepada individu lain yang memiliki jenis kelamin sama. Misalnya, seseorang pria tertarik kepada pria atau biasa kita sebut dengan gay. Atau seseorang wanita tertarik dengan wanita, lesbian. Selain itu, istilah homoseksual juga digunakan untuk transpuan yang hanya tertarik pada wanita. Transpuan yang hanya tertarik kepada pria. Yang keempat itu ada panseksual. Panseksual adalah istilah yang menggambarkan individu yang tertarik secara seksual atau emosional kepada siapa saja, tanpa memandang jenis kelamin atau orientasi seksual mereka. Seseorang panseksual bisa tertarik pada wanita, pria, transgender, atau intersex, atau orang yang jenis kelaminnya tidak teridentifikasi sebagai pria atau wanita. Individu panseksual umumnya tertarik kepada orang lain berdasarkan kepribadian atau karakter orang tersebut, bukan berdasarkan gendernya. Nah, yang terakhir adalah aseksual. Istilah ini mengacu kepada individu yang tidak memiliki ketertarikan seksual kepada orang lain dari jenis kelamin apapun. Walaupun tidak memiliki ketertarikan seksual, kaum aseksual masih memiliki ketertarikan untuk menjalani hubungan romantis. Nah, itu tadi materi yang bisa saya sampaikan mengenai seks. Jika dari perkataan saya ada yang salah, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.